Pagi Pak. Iya, saya nak manggilnya Pak siapa ini? Panggilnya Pak Tian aja Pak. Oke, silakan Pak Tian. Ya. Saya mau nanya tentang Adaro nih Pak. Hmm. Adaro ini kalau saya perhatikan valuasinya cukup murah. Ini kalau saya pas baca rangkumannya di RTI ini pricing fairnya di 9,73, Oke. PBC 0,87, Mm-mm. rasio utangnya juga kecil, biar di bawah satu gitu. Terus Iya, harga batu bara kan sekarang di sekitar 180-an USD per ton gitu Pak. Benar ya Pak ya? iya, Saya iya, lihat betul, dari betul, trading betul. ini. Bagaimana kira-kira pandangan Bapak terhadap Adaro ini setidaknya sampai awal tahun Pak? Iya, iya, Nah iya. sekarang harga harga batu bara itu kalau kita lihat itu di 1.500. uh, Secara teknikal yang mungkin Pak udah breakout Pak. Apakah masih bisa untuk average up untuk masuk lagi Pak? Atau mesti nunggu di harga di bawah 1.500 lagi atau gimana Pak? Iya, iya, oke. Adaro ya, saya jawab ya. Iya. Nah, gini. Adaro ini bagus sih sebenarnya, nggak ada masalah. Cuman eh, perusahaan batu bara itu di BI ada banyak dan memang sekarang kinerjanya yang di kuartal 2 2021 itu bagus-bagus semua. Misalnya kayak Adaro itu kalau kita lihat di sini apa labanya naik ya dari 166 menjadi 189 Iya. juta dolar seperti itu dan nggak cuma Adaro, yang lain-lain juga pada naik. ITMG labanya naik, PTBA labanya naik, cuma Bumi Resources doang yang masih rugi gitu seperti itu. Nah, atau mungkin laba tapi masih kecil banget lah. Nah, tapi intinya karena memang harga batu bara itu bukan cuma naik sekarang ini. Sudah tren batu bara itu memang sudah naik sejak setahun yang lalu. Sebentar ini. Nah, harga batu bara itu sudah naik sekitar setahun setahun yang lalu ya. Dari posisi terendahnya waktu awal-awal pandemi itu kan di rendah sekali deh, di $50 per ton. Lalu dia naik-naik 80, 100, 120, 150 dan sekarang udah 180. Posisi harga batu bara yang saat ini itu sebenarnya justru saya agak khawatir karena dia sudah all time high. Sepanjang sejarah harga batu bara terakhir itu saya belum pernah lihat harga batu bara setinggi ini. Sebelumnya nggak pernah setinggi ini. Paling tinggi itu kalau nggak salah tahun 2011 apa 2008 ya kurang lebih di 180 juga gitu. Jadi kalau sekarang udah 182 atau 183 itu berarti udah break new record. Dan ini sebenarnya sesuatu yang sudah kita prediksi juga sejak setahun yang lalu. Mungkin Pak Tian atau teman-teman yang lain itu pernah mendengar istilah commodity super cycle sekitar 1 tahun yang lalu. Super cycle itu artinya setelah masa krisis itu maka harga-harga komoditas nggak cuma batu bara ya, jadi semua komoditas CPO, nikel, timah, besi dan seterusnya itu akan naik karena ada dua faktor. Yang pertama, karena pelonggaran kebijakan moneter dari eh, apa sih namanya Bank Sentral Amerika Serikat yang dia cetak dolar sebanyak-banyaknya, sebagian dari dolar itu masuk ke pasar berjangka, orang kemudian punya duit untuk trading komoditas, harganya naik, 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 naik. Dan yang kedua adalah ketika berbagai pembatasan, lockdown atau kalau di Indonesia istilahnya PPKM itu pelan-pelan mulai apa namanya dihentikan ya. Kalau di Indonesia sih PPKM masih ada, tapi kalau di luar negeri udah enggak, Pak. Di luar negeri ini kita bicara di negara maju ya, Amerika Serikat atau misalnya di Eropa, itu karena vaksinasinya sudah persentase orang yang divaksin sudah lebih dari 50%, maka sudah tidak ada lockdown-lockdown lagi. Jadi kegiatan ekonomi itu sudah hampir normal kembali seperti sebelum pandemi. Dan sekarang bentar lagi kita masuk musim dingin. Jadi permintaan batu bara itu akan naik untuk gas, untuk penghangat ruangan seperti itu. Nah, kombinasi-kombinasi itulah yang menyebabkan harga batu bara menjadi tinggi. Tapi sekarang harga batu bara memang sudah tinggi. Sudah tinggi. Kalau kalau naik lagi sih masih bisa aja, cuman kalau nanti turun ya dia bakal cepat itu turunnya. Kemungkinan dan itu bisa kapan aja dan itu pemicunya bisa apa aja. Contoh pemicunya apa? Tapering. Tapering ini kan
Bank Sentral Amerika mengurangi, bahasa gampangnya, mengurangi cetak dolar. Jumlah dolar yang dimasukkan ke dalam perekonomian itu akan dikurangi. Nah, itu bisa menyebabkan shock. Itu bisa menyebabkan batu bara dan komoditas yang lain turun. Tapi kita nggak perlu khawatir juga soal itu. Kenapa? Sebenarnya tidak perlu harga batu bara sampai 180 seperti sekarang. Asalkan harga batu bara $100 saja, which is jauh banget kan? Dari 180 ke $100 itu kan berarti turunnya 40% tuh. Tapi harga batu bara di $100 saja, Adaro dan kawan-kawan itu udah cuan. Udah cuan. Laba mereka udah gede. Mereka kalau harga batu bara kemarin sampai $50 per ton, iya, Adaro dan kawan-kawan itu bakal tekor semuanya. Tapi kalau misalnya 100 aja, nggak harus 180, itu mereka masih profit. Dan sebenarnya kalau di masa lalu ya, kalau harga komoditas udah setinggi ini, harusnya Adaro juga bukan 1.500 lagi sekarang tuh. Harusnya sekarang dia udah 2.000. 2.000 atau 2.400 dan seterusnya. Cuman apa? Waktu kuartal 1 kemarin, satu kuartal yang lalu, itu labanya perusahaan-perusahaan batu bara itu masih pada turun karena padahal harga batu bara ketika itu udah 120. Jadi udah tinggi gitu, harusnya udah profit. Tapi pada kuartal 1 2021, Adaro, PTBA, ITMG itu pada turun karena masalah cuaca di Kalimantan sana itu, di Kalimantan Selatan, banjir, hujan. Jadi proses penggalian batu bara itu terganggu ya. Dan hasil kinerjanya turun. Nah, baru sekarang harga saham-saham batu bara ini naik. Nah, baru sekarang harga saham batu bara ini naik karena pada kuartal 2 kemarin akhirnya laba mereka naik juga yang memang sesuai dengan kenaikan harga batu bara itu sendiri. Nah, kalau pertanyaannya adalah bagaimana potensinya sampai awal tahun nanti? Sekarang ini kan bulan September, Pak. Berarti awal tahun itu sebenarnya dibilang lama enggak juga, tapi dibilang sebentar lagi enggak juga. Oktober, November, Desember, Januari. 4 bulan lagi kan? Sampai 4 bulan lagi ke depan. Ya menurut saya prospeknya masih bagus. Kalau memang Adaro ini dia breakout, nggak cuma Adaro ya, saya lihat ya kemarin itu ya. PTBA naik, ITMG naik, Harum Energi naik, ya. Jadi memang pada akhirnya batu bara ini naik juga gitu, mengejar ketertinggalannya setelah kemarin-kemarin mereka diam aja di harga bawah. Menurut saya Adaro masih bisa lanjut naik, bisa dia ke 2000 karena apa namanya seharusnya di tahun 2017 dan 2018 lalu, ketika harga batu bara juga tinggi, ketika kinerja Adaro juga labanya naik, ROE-nya besar, ya Pak, ya di situ posisi harganya dia itu 2000-an. Jadi harga 1.500 itu dia masih bisa lanjut naik. Tapi kalau misalnya apakah masih boleh average up? Itu tergantung. Pak Tian pegang Adaro ini berapa banyak dari portofolio? Berapa persen? Baru masuk sekitar 10%, Pak. Rencana sih bertahap sih masuknya, Pak. Cuma pas mau masuk lagi kayaknya udah tinggi nih, Pak. Nah, Pak Tian ada pegang saham batu bara yang lain nggak? Nggak ada, Pak. Nah, saran saya, karena memang di sini masih ada peluang di batu bara ini. Jadi peluangnya yang saya katakan, kalaupun harga batu bara turun, tapi kalau misalnya dari 180 turunnya ke 100, itu emiten-emiten batu bara masih akan cuan. Kemudian di sisi lain, harga batu bara saat ini ya belum mencerminkan potensi kenaikan kinerjanya yang lebih lanjut lagi di kuartal-kuartal berikutnya karena tingginya harga batu bara itu. Jadi memang masih bisa lanjut naik lagi dalam jangka pendek dan juga jangka menengah dalam waktu 3 sampai 6 bulan ke depan. Nah, tapi kalau misalnya kita masukin seluruh dana hanya pada satu saham saja, itu tidak disarankan. Saya juga punya batu bara dan tidak hanya satu saham batu bara. Saya ada pegang PTBA dan yang lain-lain. Jadi Pak Tian bisa, berarti kan 10% di batu bara, tapi nggak pegang saham-saham batu bara yang lain. Maksudnya di Adaro ya. Pak Tian bisa menempatkan sampai 30 atau optimis bangetnya 40% portofolio di sektor batu bara ini, tapi jangan semuanya di Adaro. Taruh juga di saham-saham yang lain yang apa namanya sama-sama bagus dan sama-sama batu bara juga. Entah itu ITMG,
PTBA, Harum, dan seterusnya. Ya tinggal cari lagi, tinggal hitung lagi valuasinya yang masih murah, yang mana, dan seterusnya. Kalau semuanya hanya pada satu saham saja, Pak, meskipun tadi saya katakan ya, ini bukan berarti Adaronya jelek, nggak, bagus. Menurut saya juga dia bisa naik ke 2000. Tapi kan bisa juga ada peristiwa-peristiwa tertentu yang nggak menyerang sektornya, tapi menyerang individu perusahaannya. Misalnya Adaro, misalnya tiba-tiba ada kasus apa dan seterusnya, saham batu bara yang naik, yang lain naik, dia turun sendiri, itu mungkin saja terjadi. Nah, jadi kalau Bapak sudah pegang sebanyak 10%, nggak usah average up lagi. Dana yang ada, belikan saham batu bara yang lain, tiga saham batu bara berbeda, masing-masing 10% porto, jadi totalnya pegang sebanyak 30% portofolio di batu bara seperti itu. Dan kalau untuk batu Adaro sendiri, saya kurang begitu suka. Kenapa? Karena market cap dia itu besar, lebih dari 60, kalau sekarang berarti udah 70 triliun. Artinya untuk bisa naik sampai 2000 itu harus banyak orang beli sahamnya gitu loh. Naiknya berat ya Pak ya? Berat, Ya, berat. market cap-nya besar dibandingkan yang lain Pak ya? Oh iya, lihat aja, PTBA itu cuma 20 triliun, kemudian ITMG juga cuma berapa triliun. Jadi market cap itu kalau terlalu kecil ya biasanya fundamentalnya nggak bagus ya, saham gorengan segala macam. Tapi kalau terlalu besar, berarti kan kategorinya blue chip, agak berat naiknya. Jadi Adaro ini mirip-mirip seperti Astra lah contohnya. Astra nggak jelek, tapi kalau ngarepin dia naik sampai 7.000 misalnya, ya berat. Dari 5.000 ini berapa? Jadi kenaikannya nggak terlalu maksimal. Tapi boleh tetap yang udah dipegang hold saja. Tapi kalau ada dana yang lain, masukkan ke saham batubara lain sebagai diversifikasi. 3 saham batubara berbeda lah Pak. Seperti itu Pak Tian. Semisal saya masuk ke saham batubara yang lain nih Pak. Saya misalnya ada pilihan dua antara Indik Energi atau anak perusahaannya PT Ero Pak. Petrosi lah, Petrosi lebih bagus daripada Indik. Petrosi Pak ya. Petrosi lebih bagus, kemudian PTBA lah. Favorit saya itu PTBA untuk saat ini. Dengar ya, kalau PTBA sekarang 3.000 saya nggak mau. Tapi PTBA sekarang masih 2.400 Pak. Murah itu. Jadi kalau misalnya dia 3.000 itu minimal, maksimalnya dia bisa sampai 4.000 kalau memang nanti pasarnya juga mendukung. Jadi potensi profitnya juga besar lah seperti itu. Kurang lebih seperti itu Pak Dian, cukup?